Shalom untuk kita semua, Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2 yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah, ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 16. Karena itu mari keluarga-keluarga yang ada, kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama. Diundang kita semua untuk berdiri dan kita membuka ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 204. Ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom 1 sampai kolom 16 Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2 saat ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilahkan duduk. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan Allah, mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Tuhan yang selalu mengasihi kami umat-Mu. Inilah kami, persekutuan Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, dari kolom 1 sampai kolom 16. Kami mau menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu Bapa, melalui ibadah yang sementara kami lakukan. Walaupun ibadah ini dilakukan di rumah masing-masing, tapi kami yakin Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Ya Tuhan yang di sorga, sebagai orang percaya, kami senantiasa menikmati dan merasakan kasih, tuntunan, dan penyertaan dari Tuhan Allah. Bahkan pun berkat-berkat yang membuat kami boleh menikmati hidup bahagia dan sejahtera. Walaupun juga ya Tuhan kami menyadari
di tengah kami menjalani kehidupan, merasakan menikmati berkat, sengaja atau tidak sebagai manusia, kami masih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah. Secara pribadi, dalam hubungan dengan sesama kami, bahkan terhadap Engkau ya Tuhan Allah. Hal-hal yang kurang baik, yang tidak pantas untuk kami nampakkan, terjadi dalam hubungan dengan orang lain, bahkan terhadap Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan, untuk jalan hidup yang telah kami tempuh, yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Maka inilah kami yang datang dalam kesadaran, betapa kami sebagai orang percaya ketika jauh dari hadapan-Mu, kami akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan Allah. Sebab itu, kami datang berharap kepadamu Bapa, Engkau memberi pengampunan untuk setiap dosa yang sudah kami lakukan. Layakkanlah kiranya kami, sehingga sebagai orang percaya, kami akan selalu merasakan dan menikmati kasih karunia yang datang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kami mengaku dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan melakukan NNBT nomor 31 ayatnya yang pertama, dalam dunia penuh kemelut. Dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita menyadari dosa dan telah memohon pengampunan, maka berlakulah bagi kita sekalian anugerah janji dari Allah yang berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita sambut berita anugerah Allah dengan melakukan Kidung Jemaat 240A ayatnya yang pertama, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saat ini kita akan berdoa untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang kudus yang menguduskan kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur sebagai orang percaya
masih dalam suasana kami merayakan dan menghayati Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Maka Engkau pun memberi kesempatan kepada kami, pribadi, keluarga, jemaat Gemim Betlehem Tataran 2, untuk boleh beribadah bersama. Dan saat ini kami mau belajar apa kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan kami, melalui pembacaan, pemberitaan, dan perenungan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu tercurah bagi masing-masing kami. Roh Kudus-Mu berkuasa, memberi pengertian kepada kami, sehingga apa yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, benar memberkati kami semua. Yang pasti kami pun sedia untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, di bawah judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu semua, ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Ia dengan melepaskan Ia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kehidupan yang tetap dianugerahkan oleh Tuhan Allah bagi pribadi, keluarga, dan bahkan berkat-berkat menjadi bagian kita semua. Masih di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kiranya suasana atau situasi ini tidak menyurutkan atau melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah. Sebab apapun kenyataan hidup jika diizinkan oleh Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menolak, melawan, atau memberontak. Selain sebagai orang percaya, kita terima dengan iman, dengan jaminan bahwa ada waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk terbebas dan terlepas dari pergumulan yang sementara kita hadapi. Dan kita pun bersyukur dan berterima kasih masih dalam suasana Pentakosta. Pada hari Minggu kita telah beribadah bersama, ibadah di rumah masing-masing, ibadah hari raya Pentakosta. Demikian juga pada hari Senin, hari raya Pentakosta yang kedua. Ada sukacita yang kita rasakan sebagai orang percaya, manakala kita ada di perayaan tersebut. Walaupun kita tahu sekali lagi, beda dengan situasi ketika kita berkumpul bersama di rumah gereja. Nah, peristiwa Pentakosta atau peristiwa ketuangan Roh Kudus adalah awal mula dari kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bahkan pun secara keseluruhan pasal 1 dari kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan janji dan jaminan bahwa akan ada seorang penolong yang diutus oleh Allah Bapa di sorga untuk ada, untuk datang dan diam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kitab Injil Yohanes kita dapatkan hal tersebut, janji itu.
Dan perenungan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Di bawah tema, karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Dan perikop ini mengingatkan kita tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana karya Roh Kudus yang telah dicurahkan berdiam dalam diri kita akan terus menghidupkan kita dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan dan dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Melalui kuasa Roh Kudus, manusia dibimbing pada keyakinan akan pemulihan Allah sebagai Bapa yang terus menyertai kehidupan kita, orang yang percaya. Jemaat Tuhan, Kisah Para Rasul ini adalah tulisan kedua yang ditulis oleh Dr. Lukas. Penulis kitab ini mau menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi penyebaran Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Dalam kitab ini pula, kita akan mendapati bagaimana riwayat hidup, karya, dan tindakan dari rasul-rasul. Kalau kita baca, di dalamnya ada seorang Stefanus yang penuh dengan roh, karunia, dan kuasa, yang melayani jemaat dengan tulus ikhlas dengan rela. Tetapi dari akhir pelayanannya, dia dibunuh dengan sadis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 sampai pasal 8. Selanjutnya juga kita melihat seorang Filipus yang giat memberitakan Injil hingga membuat sida-sida Ethiopia menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-40. Kemudian rasul-rasul yang lain ialah Paulus tetapi juga Petrus. Tetapi yang lebih penting dan yang harus kita ketahui dalam tulisan Lukas ini adalah bagaimana karya Roh Kudus yang besar, yang hebat dan luar biasa, yang dinyatakan bagi para rasul dan bagi semua orang yang percaya yang ada. Perenungan kita saat ini tentang khotbah Petrus yang mau memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan yang dilihat oleh banyak orang pada waktu itu. Petrus menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi Roh Kuduslah yang sedang menguasai mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang banyak yang ada pada waktu itu mengatakan bahwa mereka itu sedang mabuk? Petrus menjelaskan, kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saat mana Roh Kudus tercurah bagi semua orang yang percaya, mereka berbicara sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Tetapi orang lain yang mendengar menjadi mengerti. Namun bagi mereka yang tidak percaya, mereka mengatakan bahwa mereka mabuk anggur. Tetapi Petrus menegaskan mereka tidak mabuk anggur karena waktu itu baru jam 9 pagi. Ya, tidak mungkin orang mabuk di jam-jam seperti itu. Petrus malah mengungkapkan dan dia mengutip apa yang disampaikan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Di mana akan terjadi ketika pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang Israel, maka nubuat akan digenapi dan karya Roh Kudus akan dinyatakan bagi semua orang yang percaya. Dan pada saat hari Tuhan, kemuliaan dan kuasa Tuhan akan terjadi, penghakiman dan malapetaka. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika Roh Kudus tercurah, maka akan ada keselamatan bagi mereka yang berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun kita tahu
Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan sesuai dengan maksud dan rencana Allah Bapa di sorga. Tetapi Allah sendirilah yang akan menunjukkan jalan kehidupan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Yesus tidak berhenti sampai pada kematian saja. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia ditinggikan. Dan daripadanya dicurahkan karunia Roh Kudus. Dan mereka yang mendengar khotbah Petrus ini menjadi percaya. Kita melihat setelah mereka percaya, mereka bertobat, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan kita melihat saudara-saudaraku, di akhir khotbah dari Petrus ini, dia mau menyatakan bahwa karya Roh Kudus yang dinyatakan ini bukan hanya diperuntukkan bagi para pemimpin seperti nabi, imam, raja, tetapi untuk semua yang telah bertobat dan bagi mereka yang mengaku percaya tanpa pilih kasih dan tanpa pandang bulu. Petrus pun mengingatkan melalui firman-Nya, jauhkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita telah merasakan dan menikmati bagaimana karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus telah memulihkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bertobat, menginsafi setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan bahwa Roh Kudus mengajar kita untuk menyadari kesalahan dan saling memberi pengampunan satu dengan yang lain. Karya Roh Kudus tak dapat dibatasi, tetapi harus berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Sehingga sebagai orang percaya, yang Tuhan mau dari kita adalah bagaimana kita melanjutkan janji keselamatan yang telah dianugerahkan bagi masing-masing kita sebagai orang percaya. Tentu mulai dari pribadi kita masing-masing, mulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan yang Tuhan mau dari kita melalui Roh Kudus, kita boleh menjadi teladan. Lewat tindakan, lewat perkataan, dan lewat perbuatan kita. Di dalamnya juga kita tetap memohon supaya Tuhan yang akan selalu menyertai dan memberkati kita. Kita memohon supaya Tuhan Allah yang memegang tangan kita lewat Roh Kudus, sehingga kita tidak akan tersesat untuk menjalani kehidupan yang ada. Saya mengulangi lagi bahwa ketika kita masih dalam pandemi COVID-19, mari kita jangan putus asa. Mari kita jangan khawatir, tetapi kita tetap optimis untuk menikmati kehidupan yang diberkati. Karena sesungguhnya Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan orang percaya senantiasa akan menuntun, senantiasa akan memimpin, menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan tersesat, karena di dalam dan bersama dengan Dia, kita akan menikmati hidup yang diberkati. Semoga demikian firman-Nya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita akan memberikan persembahan sambil kita mengingat apa nas dalam Matius 5 ayat 7 yang berkata, berbahagialah orang-orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sementara kita memberi persembahan, kita melakukan NKB nomor 100 ayat 1, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh?
Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan dan kami nikmati dari waktu ke waktu. Demikian di sepanjang hari ini, kasih-Mu yang telah menuntun dan memimpin kami, menjalani kehidupan, melaksanakan berbagai tugas kerja dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Kami bersuka cita dan karena itu bersyukur, karena kami boleh menghadapi semua itu dalam sukacita iman, oleh karena Engkau yang sertai dan berkati. Kami pun berterima kasih sebagai orang percaya. Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2, dari kolom 1 sampai kolom 16, kami boleh beribadah kolom, walaupun dilakukan di rumah kami masing-masing, dengan keyakinan Engkau Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah hadir, yang telah mengurapi, yang telah memberkati kami. Syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, karena kehidupan kami sebagai orang percaya, senantiasa mendapatkan berkat daripadamu. Dan itu yang telah kami terima malam ini. Kebenaran firman yang telah membekali, yang telah memotivasi, yang telah menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap ada di dalam dan bersama dengan Engkau. Bahkan kami pun dituntut oleh Tuhan Allah untuk tetap hidup kudus, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Apa yang telah kami renungkan malam ini menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya bahwa siapapun kami yang dipakai oleh Tuhan Allah, kami tidak bisa menolak, kami tidak bisa menawar apapun yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika Engkau memilih dan menetapkan kami untuk pergi memberitakan Injil, kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Dan itulah juga yang telah kami terima. Bagaimana seorang Petrus yang dipakai oleh Tuhan Allah berkhotbah di depan banyak orang, meyakinkan iman percaya mereka, dan banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini tidak akan lalu percuma, tetapi mendapat bagian dalam kehidupan kami, dan firman itu pun akan mampu kami praktekkan setiap saat dan setiap waktu. Jawaban iman kami untuk berkat-Mu, kami telah mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Bapa, apa yang telah kami kumpulkan, itu semua adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Olehnya Engkau terima, Engkau kuduskan dan berkati persembahan yang sudah kami beri, sehingga terpakai secara baik dan benar untuk pelayanan-Mu di tengah dunia ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk mengatur, mengolah, dan menata berkat ini. Kiranya mereka diberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, sehingga dalam pengelolaan yang baik dan benar, berkat ini semakin besar untuk melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa, biarlah kasih setia dan kasih karunia-Mu akan terus menyertai kehidupan kami, pribadi dan keluarga, Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2, dari kolom 1 sampai kolom 16. Perlengkapi terus kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Allah, sehingga dalam kami menjalani kehidupan, kami tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Roh Kudus yang mengarahkan langkah-langkah kehidupan kami, bahkan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menampakkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Walaupun kami tahu Tuhan, kehidupan beriman kami kadang ditantang, ada persoalan, ada tantangan, ada penderitaan, tapi kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami tersesat, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati dalam kehidupan kami sebagai pribadi keluarga, dalam kami mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Walaupun sampai saat ini Bapa,
kami tidak bebas, tidak leluasa untuk mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan kami oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin berkat Tuhan senantiasa disiapkan menjadi bagian kami. Kami boleh menikmati dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu berikan kesabaran, ketabahan dan ketekunan supaya kami akan terus menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Berkatilah juga anak-anak kami ya Tuhan, yang sementara menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, walaupun juga sampai sekarang pendidikan yang mereka terima harus di rumah saja. Tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan menyurutkan semangat anak-anak kami untuk menggapai cita-cita mereka. Sertai dan berkati, beri kiranya apa yang mereka harapkan, cita-cita mereka boleh tercapai dan nama Tuhan Allah dimuliakan di dalamnya. Usaha-usaha kami sebagai orang tua yang kami lakukan di rumah masing-masing, biarlah juga diberkati oleh Tuhan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang terus menjalankan amanat-Mu, memberitakan Injil selamat. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap ada, tetap bekerja, memperlengkapi dan membekali gereja-Mu. Khususnya Gereja Masih Injili di Minahasa, berkati badan pekerja Majelis Sinode, wilayah-wilayah yang ada, berkati badan pekerja Majelis Wilayah, termasuk di dalamnya Randua. Bapa berkati mulai dari badan pekerja Majelis Jemaat, semua pelayan khusus, semua perangkat pelayanan, siapapun yang memberi diri untuk melayani Engkau. Urapi terus kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak akan jemu-jemu memberitakan kabar sukacita. Kami tidak akan jemu-jemu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja bagi kami, maka kami tetap sedia dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Program-program di tengah-tengah jemaat kami kiranya tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan Allah. Walaupun juga sampai sekarang kami belum bisa berkumpul bersama, apakah ibadah jemaat, kami belum bisa membicarakan program-program lewat sidang majelis jemaat, tapi kami percaya Tuhan tetap buka jalan, menunjukkan yang terbaik, sehingga segala sesuatu akan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak dari Tuhan Allah. Kiranya semua jemaat, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang lanjut usia, boleh menopang, boleh bekerja sama untuk melakukan program yang ada. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke desa dan kelurahan. Pakai mereka dengan luar biasa untuk menyatakan apa yang baik dan benar. Biarlah hikmat yang berasal daripadamu menjadi bagian mereka semua dalam mereka mau melaksanakan apa yang membawa kami masyarakat boleh menikmati kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Walaupun juga sampai sekarang pemerintah kami semua sebagai rakyat masih bergumul oleh karena virus corona. Tapi kami yakin dan percaya, cepat ataupun lambat, Tuhan Allah akan menyatakan kekuasaan dan kekuatan-Mu. Kiranya pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan, bekerja sama dengan pihak kesehatan, para dokter, perawat, bekerja sama dengan pihak gereja, bahkan dengan kami semua. Biarlah segala yang baik akan boleh kami nikmati. Secara khusus juga Bapa, kami yang ada di Kelurahan Tataran 2, berkati lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk anggota-anggota jemaat-Mu yang bersuka cita, oleh karena berkat umur panjang dalam hidup pribadi, dalam persekutuan keluarga, hari ulang tahun perkawinan, sukses dalam studi, dalam usaha, atau apapun yang membuat mereka bersuka cita. Kuduskan dan berkatilah. Dan kami menopang dalam doa bagi anggota-anggota jemaat kami yang bergumul oleh karena duka cita kematian orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah kiranya. Kami percaya Roh Kudus tetap tinggal bersama dengan mereka.
Bagi anggota jemaat kami yang diperhadapkan dengan sakit, apakah dirawat di rumah sakit, campur tangan Tuhan Allah kiranya tetap menyertai dan memberkati para dokter, perawat, keluarga untuk tetap memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin, orang asing. Kami semua membutuhkan Engkau di setiap jalan kehidupan kami. Biar Engkau tetap hadir, menyertai dan memberkati. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini kami yang datang kepadamu, mengungkapkan syukur dan hormat, sambil tetap memohon, ampunilah kiranya kami, jika Engkau mendapati kami melakukan dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari setiap kesalahan yang kami buat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan kita akan tutup ibadah ini dengan melakukan klik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah telah selesai. Disilakan duduk kepada kita semua, dan Tuhan kiranya memberkati.